waktu Nabi bertobat, ya kan? Tapi dalam hati, oh iya tahu, selesai puasa, ya kan? Itu enggak, biar kita tinggalkan dosa selama bulan puasa, tapi dalam hati ada niat selesai puasa, tidak sah. Karena dalam hati tidak bertekad untuk meninggalkannya selamanya. Harus bertekad untuk tidak melakukannya lagi walaupun satu kali. Jadi intinya 3 syarat ini harus terpenuhi. Bila salah satunya tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Saya ulangi ya. Yang pertama apa tadi? Meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi walaupun satu kali. Sampai kapan? Sampai selesai puasa. Sampai kapan? Sampai mati. Pikir-pikir baik. Balas ini sampai mati. Iya. Jelas, ya kan? Jadi menyesal, meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian jadi selesai ya, dosa antara kita dengan siapa? Allah. Berapa syarat tadi? 3 syarat. Kemudian yang kedua, dosa antara sesama manusia. Iya. Sesama manusia. Misalnya apa? Dosa kita sama orang, contohnya apa? Apa contohnya? Ghibah. Ini ghibah. Apa jadi karena ya ghibah? Menceritakan kebaikan orang. Menceritakan kejelekan orang. Iya, menceritakan kejelekan. Kalau kumpul 2 orang, apalagi 3 orang, mohon maaf kalau ibu-ibu lebih seru. Pulang dari masjid tidak sampai-sampai di rumah, ternyata seru pembahasan. Iya, ya, cerita kejelekan orang. Iya, cerita kejelekan orang. Apalagi sekarang lebih canggih. Bukan cuma cerita lewat status. Tulis status atau share. Ternyata yang dia sebarkan di media sosial apa? Kejelekannya orang. Tersebar di seluruh penjuru alam. Sedangkan diceritakan kepada 1 orang, kepada 2 orang, nah dosa besar. Apalagi kira-kira tersebar. Ini orang begini, dia harus minta maaf. Dia harus minta maaf. Kalau dia ceritakan kejelekan orang, dia harus, kalau dia mau tobat, dia harus minta maaf dulu. Tapi saya sudah cerita, apa aku bilang? Ternyata kita paling yang cerita, si jago rumsek, ya kan? Jadi maksudnya dosa antara sesama manusia itu ada 4 syarat. Kalau antara kita dengan Allah berapa syarat tadi? 3. Kalau antara sesama kita ada berapa? 4. Berarti mana lebih ringan? Mana lebih ringan? Ya jelas 3, kan begitu? Mana lebih ringan? Ya 3. Masa antara 3 dengan 4? Mana lebih ringan? Ya 3 lah. Berarti kalau dosa kita antara kita dengan Allah itu lebih ringan cara tobatnya. Lebih ringan cara tobatnya. Karena cuma 3 syarat.
Lagian Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau manusia, siksa jaki. Iya kan? Jadi sudah 4 syarat. Terus yang kita hadapi ini bukan Allah, manusia. Jadi kita harus selesaikan di dunia sebelum nanti diselesaikan di akhirat. Berarti syaratnya ada 4. Yang pertama, 3 syarat yang pertama. Apa tadi? Meninggalkan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, diselesaikan urusan kita dengan yang bersangkutan. Kalau pernah kita ambil uangnya orang, ya kembalikanlah. Jangan bilang, ya Allah, sudah mencuri uangnya tetangga 1 juta, sekarang saya minta ampun. Enggak, selesaikan dulu. Allah tidak akan ampuni kita sampai kita selesaikan urusan kita dengan orang lain. Kalau kita punya utang, ya Allah, banyak sekali utangku ini, ya Allah, maafkan saya. Enggak, bayar dulu utang tak. Karena ini urusan dengan siapa? Urusan dengan manusia. Selesaikan dulu itu urusan tak, baru berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Selesaikan dulu urusan tak. Ada utang, ya bayar dulu. Pernah curi ayamnya orang, ganti. Nggak pernah peluk jangan. Ganti itu ayam. Intinya apa? Kalau kesalahan kita dengan manusia, ya memang harus berani. Tapi ini dulu itu, kenapa itu ayam di kandang sering habis? Nah, saya ini pelakunya. Tapi tobat main. Tapi tidak bisa ku ganti ayam tak. Kabanya. Kita tahu tak 50 ekor kapan selama 5 tahun ini. 50 ekor kapan ku ambil ayam tak. Tapi mau tobat ku dong. Bisakah diikhlaskan saja? Oh, ku dong. Iya, paling ikhlaskan. Selesai. Intinya kan diselesaikan. Iya kan? Intinya diselesaikan. Maksudnya entah negosiasi apa. Kalau dia bilang, iya, dia apa ku dong? Kita mentongi tetapi ya karena kamu masih duduk, ya ikhlas kami pale. Tapi kalau orang bilang ikhlas kamu, misalnya bilang ikhlas kamu nah, karena nggak ada mini kasihan, keras kehidupan juga, 50 ekor nas setengah mati itu. Kalau Nabi bilang tidak ada alasan, pokoknya ganti, ya harus diganti. Mau di apa? Harus diganti. Iya. Atau ghibah, misalnya ghibah. Maaf ini, baik. Saya ini yang suka sebar-sebar kejelekan tak. Ini yang biasa hati-hati jadi, mohon maaf, yang jadi wartawan. Kalau kejelekannya orang baik, kencang. Apalagi kejelekannya orang besar, laku keras. Apalagi di media sosial, aib-aibnya orang disebarkan viral. Ini cara tobatnya repot. Dia harus pergi minta maaf. Ngeri. Tabe berat sekali diungkapkan. Iya kan? Artinya kalau mending dosa antara kita dengan Allah daripada antara dosa dengan sesama apa? Maksudnya lebih susah tobatnya. Lebih susah tobatnya. Makanya yang namanya ghibah jangan coba-coba. Sudah dosa besar, lebih susah lagi tobatnya karena harus diselesaikan.
harus diselesaikan. Entah ini minta maaf kayak ini, sebenarnya berat hati tapi mau di apa, ya kan? Pas diungkapin aja jagur kok, oh kau mentong pale, ya kan? Gak pakai dapat benjol, iya kan? Apa benjol? Iya. Mau dia apa? Kita bilang mami ya kasih benjol mak. Yang penting maafkan kak. Iya kan? Mau dia apa? Daripada. Jadi lebih berat. Bagaimana kira-kira yang kita ceritakan orang itu kepada banyak orang? Berarti kita ceritakan orang, banyak orang kita ceritakan. Sedangkan satu saja setengah mati kita mau minta maaf. Bagaimana kalau 10 orang, 20 orang, 100 orang? Iya kan? Iya. Jadi ini dosa antara sesama manusia. Taib. Jadi kalau misalnya, ya ini mohon maaf ya, misalnya sedangkan 10.000 harus dikembalikan, geser-geser tanahnya orang, satu jengkal, 1 meter, apalagi ambil tanahnya orang. Bukan lagi 1 jengkal, 1 meter, diambil mentong. Bukan tanahnya nasengketakan, akhirnya menang. Ngeri kan? Ngeri. Karena kalau mau tobat tidak bisa, harus kembalikan tanahnya orang, baru berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya sekarang dibilang apa? Korupsi. Korupsi itu ambil uangnya siapa? Intinya bukan uangnya, terserah mau uang siapa, yang jelas bukan uangnya. Maka yang bukan uang dia, dia kembalikan. Kembalikan kemana ya? Ke negara. Jadi ngeri. Ngeri. Iya. Kemudian yang keempat, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi siapa yang bergelimang dosa, dosa apapun, dosa antara dia dengan Allah atau antara dia dengan sesama manusia, sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan berputus asa. Jangan mengatakan tak kalah hancur mak. Jangan mengatakan seperti itu. Jangan dalam hati terbetik, kayaknya saya susah, banyak sekali dosaku, jadi biarlah saya. Tidak ada kata-kata begitu. Selama kita masih hidup, selama matahari belum terbit di sebelah barat, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka tidak boleh berkecil hati. Tidak boleh mengatakan sudah enggak ada jalan. Tidak boleh mengatakan biarlah saya yang telah salah langkah. Nah, istilah. Luasnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pintu tobat. Di antaranya apa? Apa buktinya? Disebutkan dalam hadis ketika ada kisah apa? Orang yang sedang perjalanan, kemudian di ontanya, kemudian dia singgah baring-baring di bawah teduhan pohon,
Di ontanya itu ada kehidupannya, makanannya, minumannya, pokoknya kebutuhan hidupnya. Ternyata ketika dia baring, ontanya hilang. Ontanya hilang di tengah padang pasir, nggak ada orang. Kira-kira orang seperti ini, kalau dia bangun dan hilang ontanya, di situ makanannya, minuman dia, biasanya orang seperti ini baring kembali menunggu mati. Kan tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Mau makan apa, mau minum apa, mau panggil siapa, sudah baring kembali tunggu malaikat maut. Ternyata betul, dia baring kembali. Pilasa, maksudnya pokoknya sudah nggak ada harapan. Dia baring kembali sambil menunggu mati. Tiba-tiba pas nabuka matanya, ini yang bisa. Bayangkan, Adam di pinggirnya ada. Sudah datang lengkap dengan makanannya, minuman dia lengkap, tidak ada yang hilang. Akhirnya pegang talinya, baru dia bilang, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, dan kamu adalah apa? Dan saya adalah Tuhanmu. Saking senangnya salah ucap. Saking senangnya salah ucap. Kira-kira senangnya ini orang yang sudah dia vonis mati dirinya, tiba-tiba ada kehidupan, ada keajaiban, bisa hidup kembali. Bagaimana senangnya? Ternyata Allah lebih senang kepada hambanya yang bertobat dibandingkan orang ini menemukan kembali kehidupannya. Maka sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, maka jangan berkecil hati. Jangan merasa sudah nggak ada jalan. Jangan merasa nggak mungkin saya diampuni. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari ampunannya Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa apapun, termasuk dosa yang paling besar, yaitu syirik. Apalagi di bawah syirik. Jadi sekalipun tadi setelah kita dengarkan, sesan ini bertobat, tapi jangan berkecil hati. Jalani sebab-sebab. Lakukan sebab-sebab. Iya kan? Kalau misalnya kita gibahi orang, kita mau pergi minta maaf, tidak enak. Apalagi saudara sendiri yang digibahi. Nanti dapat parang panjang bagaimana? Nah, kalau memang kita khawatir membahayakan diri kita untuk menceritakan bahwa kita telah menggibahi dia, maka caranya adalah kita diam-diam ceritakan kebaikannya di tempat yang dulu kita ceritakan kejelekannya. Yang kedua, kita diam-diam kita mendoakannya, kita mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau memang kita khawatir tidak memungkinkan untuk terus terang bahwa kita sudah menggibahi dia. Tapi ingat, selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah begitu luas.
Kemudian yang terakhir, batas akhir dari tobat. Kapan pintu tobat tertutup? Kapan pintu tobat tertutup? Iya. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah terbit dari sebelah barat, sudah pintu tobat tertutup. Dan ini merupakan tanda kiamat besar. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maksudnya sakaratul maut. Sebelum tiba sakaratul maut. Iya. Kalau sudah tiba sakaratul maut, maka sudah nggak ada lagi tobat, walaupun masih hidup, tapi yang terpikir adalah mati karena sudah sakarat. Nah, berarti kapan pintu tobat tertutup? Ini dia. Salah satu dari dua ini. Matahari terbit dari sebelah barat, atau nyawa tinggal di tenggorokan, atau sudah sakarat. Atau sudah sakarat. Taib. Sebagai penutup, jangan menunda tobat. Jangan menunda tobat. Jangan bilang masih muda. Jangan bilang nanti kalau sudah nikah. Jangan bilang belum siap. Belum siap. Enggak pakai mati belum siap bagaimana? Kan banyak orang belum siap, Kak. Jadi emang mati tunggu kita siap? Mati tidak pandang bulu, siap tidak siap kalau waktunya, ya kan? Jadi jangan menunda tobat, segera. Iya. Kemudian yang kedua, taubat adalah jalan kebahagiaan. Taubat adalah jalan kebahagiaan. Artinya begini, kalau kita sudah bergeliman dosa, ditahu ini bahaya, ditahu juga itu kematian bisa datang kapan saja, ditahu itu ada neraka, ada siksa kubur, kira-kira tenang ki? Pasti gelisah. Apakah malam ini tidur tidak bangun lagi? Apakah naik motor tabrakan? Apakah naik pesawat jatuh? Dan seterusnya. Maksudnya tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Biar kita punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, tidak ada ketenangan. Karena ancaman kematian kapanpun dan dimanapun. Bayangkan ada dokter tulis resep, tabe resepnya, diminum obatnya ya. Dokternya duluan mati. Dokternya duluan mati. Iya. Ada dokter vonis, paling lama hidup tak ini kalau saya lihat penyakit tak paling lama 2 bulan, mati baki. Ternyata dokternya duluan mati. Mati. Sedangkan orang sakit mati, sedangkan yang sehat saja, sedangkan dokter mati, apalagi pasien. Iya, sedangkan yang sehat mati, apalagi yang sakit. Iya. Jadi kira-kira bagaimana mungkin kita mau tenang kalau kita menunda-nunda? Bagaimana cara kita mau tenang? Maka bertobat adalah jalan kebahagiaan, ketenangan. Kalau orang bilang siaga 1, siap dipanggil, itu kan bikin tenang. Tapi kalau jangan dulu, belum siap, nanti ya kan? Nah, ini yang bikin gelisah. Taib. Kemudian
orang yang bertakwa itu sering bertobat bukan karena mereka merasa suci, tapi mereka sadar sebagai apapun manusia pasti tak luput dari kesalahan dan dosa, sehingga itu merupakan kebutuhan dia. Setiap hari dan malam dia banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian apa yang bisa kita dengarkan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.